berdasarkan jenisnya itu ada 3, perkerasan lentur atau flexible pavement, perkerasan kaku atau rigid pavement. Karena kaku ya sebutannya rigid ya. Kemudian perkerasan komposit. Nah, membedakannya kalau perkerasan lentur itu surface cost-nya atau bagian atasnya permukaan itu terbuat dari material agregat yang dicampur dengan aspal. Kalau lentur ya. Kalau kaku itu bahan surface atau permukaannya itu adalah beton. Jadi kalau suatu perkerasan jalan terlihat surface-nya itu berbahan aspal beton, maka ya berarti lentur. Gitu aja gampangnya. Kalau surface-nya kelihatan atau permukaannya kelihatan beton, ya berarti perkerasan kaku atau rigid pavement ya. Nah, yang komposit ini bisa perkerasan kaku di atas perkerasan lentur atau perkerasan lentur di atas perkerasan kaku. Yang saya sebutkan terakhir itu, perkerasan lentur di atas perkerasan kaku itu yang paling umum ada di lapangan ya. Nah, kalau kita lihat secara karakteristik, itu perkerasan lentur sifatnya elastis jika menerima beban, sehingga dapat memberi kenyamanan bagi pengguna jalan. Jadi aspal beton atau lapisan beraspal itu karena elastis, ya, karena elastisnya karena disumbang oleh sifat aspal. Aspal itu kan material yang elastis. Maka ketika dia dicampur dengan agregat, karena dia mengisi rongga antar agregat atau rongga antar butiran agregat itu ya kerikil pasir, diantaranya itu nanti akan terselimuti oleh aspal. Karena aspal sifatnya elastis, maka perkerasan yang ditimbulkan akibat campuran aspal dengan agregat itu sifatnya juga menjadi elastis. Tahu elastis ya? Elastis itu ya seperti karet lah, yang paling gampang. Dia kalau dirubah bentuknya akan kembali seperti semula. Maka perkerasan lentur juga demikian. Ketika dia menerima beban, dia sifatnya elastis. Sehingga nyaman jadinya karena empuk ya. Kira-kira seperti itu. Nah, seluruh lapisan nanti, ya lapisannya perkerasan lentur itu, dari mulai permukaan sampai dengan pondasi yang paling bawah, itu semua menanggung beban. Ya. Kemudian mekanisme penyebaran beban dan yang menimbulkan tegangan. Jadi kalau ada beban, kemudian ada benda yang menerimanya, tentu kan terjadi tegangan di benda yang menerima itu. Ya kan? Nah, kalau dia terjadi tegangan karena beban lalu lintas, jadi kendaraan yang lewat, maka sebaran tegangan itu ke lapisan tanah dasar, sedemikian sehingga tidak merusak lapisan tanah dasar. Jadi, perkerasan itu akan menerima tegangan yang ditimbulkan oleh kendaraan, sehingga tanah dasar atau tanahnya yang asli itu tidak rusak, karena adanya tegangan yang sudah dipikul oleh perkerasan. Nah, pada umumnya menggunakan bahan pengikat aspal. Jadi ini ciri khasnya perkerasan lentur ya. Nah, kalau Anda mendesain nanti, setelah kita bab ini kan terakhir kita akan mendesain perkerasan ya, itu usia rencananya maksimum 20 tahun. Usia rencana itu apa ya? Umurnya lah, umur rencana, usia rencana boleh. Atau kepanjangannya, kependekannya biasanya disebut dengan UR, itu umur rencana, itu maksimum 20 tahun. Artinya kalau kita rencanakan hari ini, 20 tahun lagi baru jalan itu rusak atau menjadi tidak bisa dilalui. Itu disebut dengan umur rencana ya. Kemudian kalau perkerasan kaku, beberapa ada yang sebaliknya. Contohnya, yang pertama tadi kalau perkerasan lentur itu elastis, kalau perkerasan kaku, ya kaku gitu ya, karena yang digunakan sebagai material dalam perkerasan itu adalah beton, maka kaku.
Anda bisa membedakan kalau pas lewat di jalan tol dengan pas lewat di jalan biasa yang di perkotaan kan beda banget ya. Kalau di jalan tol karena sebagian besar perkerasannya digunakan kekerasan kaku atau beton, maka terasa lebih tidak nyaman. Jadi bising di roda gitu ya. Terus di kendaraan juga tidak begitu nyaman karena tadi itu bannya beton. Beda kalau kita berjalan dengan kendaraan di atas perkerasan lentur. Nah, karena beton itu cukup kuat ya daripada aspal beton, maka biasanya digunakannya adalah di tempat-tempat di mana lalu lintasnya volumenya tinggi. Dan beban, berarti beban itu perkendaraan gitu ya. Jadi beban atau jenis kendaraan yang lewat di situ itu muatannya muatan tinggi. Nah, itu biasa digunakan beton. Ya. Kemudian tanah dasar itu tidak menerima beban atau tegangan. Kalau perkerasan lentur tadi itu walaupun terdistribusi di dalam masing-masing lapisan perkerasan, tetapi tanah dasar itu tetap menerima tegangan meskipun kecil. Anda masih ingat seperti ini mekanismenya yang kemarin ya, apa namanya, penyebaran tegangannya. Yang bawah ini adalah tanah dasar, maka dia masih menerima tegangan meskipun kecil. Ini adalah prinsip dari perkerasan lentur. Tetapi perkerasan kaku, semua tegangan itu full diterima oleh perkerasannya, sehingga tanah dasar itu tidak menerima tegangan. Jadi di apa namanya dibuat konsepnya seperti itu. Karena itu usia rencana perkerasan kaku atau beton ini lebih panjang, lebih dari 20 tahun. Karena pasti sangat awet, jadi perkerasannya betul-betul didesain untuk menerima semua tegangan yang diakibatkan oleh ban lalu lintas, dan tanah dasarnya itu asalkan sudah di treatment sedemikian rupa, maka akan sangat awet gitu bedanya. Nah, ini susunan lapisan perkerasan lentur. Kenapa tadi disebut berlapis-lapis? Ya karena memang perkerasan itu seperti kue lapis ya. Yang paling atas itu disebut dengan lapisan permukaan. Permukaan itu adalah surface kan, surface cost itu lapisan lah gitu ya. Kemudian lapisan pondasi atas. Jadi pondasinya ada dua, pondasi atas dan pondasi bawah. Yang atas disebut dengan base, kalau ditambahi cost juga boleh, base cost gitu ya. Kemudian yang bawahnya adalah lapisan pondasi bawah atau disebut dengan sub base cost. Dua material pondasi ini tentu berbeda. Karena dibedakan ya karena berbeda. Nanti kita belajar material apa saja yang akan kita pakai sebagai bahan untuk pondasi atas atau base. Material apa saja yang bisa kita pakai untuk lapis pondasi bawah atau sub-base. Dan tentu yang paling bawah adalah lapisan tanah dasarnya atau tanah yang akan menumpu dari perkerasan ini, yang di atasnya adalah beban lalu lintas. Tolong susunan lapisan perkerasan lentur ini dihafal ya. Kalau ini dihafal, harus di luar kepala. Di atasnya lapis permukaan atau surface cost, di bawahnya adalah base cost, di bawahnya lagi adalah sub base. Jadi kalau pondasi bawah itu sub ya, sub base cost. Kalau di bawahnya lagi tentu tanah dasar ya. Tanah dasar itu bisa tanah asli, bisa tanah timbunan, bisa tanah cutting di daerah galian, ya, atau juga lapisan tanah yang diperbaiki. Ada juga lapisan perkerasan lentur itu peningkatan namanya. Anda kalau pernah lihat di apa namanya di jalan gitu ya, di jalan itu, bentar. Anda kalau pernah lihat di jalan ya, ada orang mengaspal tapi di bawahnya masih ada perkerasannya, sebenarnya masih bagus ya. Masih bagus ya. Nah, itu
lapisan tanah dasar atau lapisan perkerasan aslinya itu macam-macam. Ada yang seperti ini bentuknya, lapisan apa namanya, penetrasi makadam istilahnya. Jadi aslinya sebenarnya lapisan makadam yang 2 minggu lalu saya terangkan itu yang dari batu besar ditata, kemudian rongganya diisi batu yang lebih kecil, kemudian diberi aspal, dikicil gitu ya, pakai aspal, ditutup pakai kerikil, kemudian dipadatkan. Nah, setelah itu dikasih lagi aspal, dikasih lagi agregat yang lebih kecil, pasir misalnya, tertutup, dibiarkan lama-lama menjadi lapis penetrasi makadam namanya. Ya, nah itu kalau ingin ditingkatkan kualitas atau mutunya untuk bisa menerima beban lalu lintas yang lebih tinggi, atau supaya umurnya lebih panjang karena misalnya aspal penetrasi makadamnya sudah jelek, maka ditambahi lapis lagi di atasnya. Namanya lapis permukaan, surface cost tadi itu. Jadi ada juga susunan yang seperti ini. Ya, ini jangan kaget kalau ada yang seperti ini ya di lapangan. Ya, ada kan, banyak kan? Atau perkerasan yang sebenarnya sekarang sudah ada, terus di atasnya ditambahi lagi itu. Nah, untuk lapisan perkerasan kaku, susunannya seperti ini. Hanya 2 lapisan saja, yaitu setelah di atasnya tanah dasar itu ada lapis pondasi. Nih, lapis pondasi atau base. Ya, tidak ada subbase, langsung base. Kemudian di atasnya lah baru cor betonnya atau lapis perkerasan betonnya disebut dengan rigid pavement tadi. Itu ya. Oh iya, Pak Wajar lupa. Yang ini tadi, ya, orang biasa menyebutnya dengan overlay. Overlay itu nambah lapis permukaan saja. Ya, bisa dari lapis fondasi makadam seperti ini, berlapis makadam, bisa juga dari perkerasan lama yang sebenarnya sudah ada surface cost-nya. Tapi karena ingin lebih awet, ya, karena sudah mulai retak-retak kecil, retak rambut, terus apa namanya, kekuatannya ingin ditingkatkan, maka ditambahi lapisan permukaannya disebut dengan overlay. Tulisannya biasa, over LAY gitu, overlay. Nah, di lapangan itu orang lebih mengenal istilah overlay daripada ini ya, lapis perkerasan lentur peningkatan jalan ini. Jadi overlay. Tadi kalau menyebut overlay berarti perkerasan yang sudah ada ditambah dengan lapisan permukaan baru di atasnya ya. Nah, balik ke lapisan perkerasan kaku. Beginilah susunannya. Jadi agak berbeda ya dengan lentur. Kalau lentur ada 3 lapisan, ada sapisnya fondasi bawahnya, fondasi atas, baru lapis permukaan. Yang ini pakai aspal beton biasanya, aspal permukaan. Nah, tapi kalau yang ini cor ya, di bawahnya cor itu ada 1 lapis fondasi saja. Nanti akan kita belajar materialnya apa nanti ini yang akan kita letakkan dan berapa ketebalannya menyesuaikan dengan volume lalu lintas yang akan melalui perkerasan jalan ini. Kalau kita jajarkan itu, walaupun secara menatap langsung perkerasan jalan itu hanya kelihatan surface cost-nya yang aspal beton atau beton tadi itu, sebenarnya secara lapisan itu berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis, jadi berlapis-lapis. Kalau kita belajar dalam bahasa Inggris atau bahasa teknik yang biasa dipakai untuk apa namanya menyebut susunan perkerasan, istilahnya itu ada fill, slope, misalnya ini nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 1, fill, slope. Ini. Ya, 11 ini. 11, 2, 1. Mana 1 ini? Nggak ada. Di sini, ini mestinya ini. Ini nomor 1 ini fill slope, artinya ini slope, ini kan lereng ya, fill itu timbunan. Jadi ini material timbunan sebenarnya.
Karena tanah aslinya itu yang ini, lihat ini tanah aslinya miring seperti ini. Ini tanah asli ini miring, ya. Maka di sini simbolnya begini tanah asli itu. Halo, mas-mas, mbak-mbak, kalau baca gambar, ketemu gambar seperti ini berarti muka tanah asli ya. Jadi tanah aslinya di sini permukaannya. Nanti kalau ada gambar seperti ini berarti ini timbunan ini. Ini timbunan gitu. Terus ini juga demikian. Ini karena tanahnya aslinya ke sana ya, ini dikasih garis putus-putus, berarti ini adalah galian. Hati-hati ya. Baca gambar seperti ini harus hati-hati. Berarti ini asalnya dulu lereng. Lereng. Kalau Anda sudah belajar geometrik, mestinya sudah bisa membayangkan ini permukaan jalan atau potongan jalan di daerah mana. Ya ini mesti di daerah lereng ya. Sananya mesti sungai. Kalau sungai, terus bukit gitu ya, sana bukit, mesti bentuk potongannya seperti ini. Ada bagian yang fill ya, fill slope, ada yang bagian cut ini. Ada yang bagian yang di-cut ini. Tanah aslinya dipotong. Karena akan membentuk badan jalan seperti ini ya. Jadi biasanya motongnya ya gini nih. Nah, dipotong gini dulu, potong seperti ini, putus-putus ya, baru kemudian ditimbun. Nah, ditimbunnya ini ya tergantung desainnya seperti apa ya. Itu. Nomor 4 misalnya, ini bahan timbunan berarti ya. Nomor 4 ini, nomor 4 itu lapisan ini. Setelah cut sampai garis potong-potong ini, ya dipotong seperti ini, terus ini di-fill karena di-cut ini kan kosong ya, bolong ya, ini di-fill. Nomor ini di apa namanya, diisi dengan lapisan tanah. Nanti jadinya seperti ini, ya. Nah, sudah setelah itu inilah yang harus dites nanti berapa nilai CBR-nya. Karena ini disebut dengan subgrade. Ini dites CBR-nya, ini sampai sini, dites CBR-nya muncul angka berapa. Nah, CBR subgrade inilah yang akan kita pakai untuk perencanaan perkerasan itu. Jadi, tebalnya perkerasan ini sangat tergantung dari kondisi subgrade-nya atau nilai CBR-nya. Seperti itu ya. Nah, terus baru kita laksanakan timbunan nomor 4 ini, selected material or prepare road bed. Jadi, ini adalah lapisan untuk mencapai subgrade pada elevasi tertentu. Jadi ini timbunan ini. Ini tidak termasuk material perkerasannya, jadi ini timbunan. Timbunan ini dicarikan material yang kurang lebih mutunya sama atau lebih baik daripada 15-nya atau lebih baik daripada tanah aslinya. Sampai elevasi tertentu, nah baru kemudian dikasih perkerasan. Jadi perkerasannya aslinya dari sini sampai ke sini. Ini ya, karena perkerasan itu ada di lajur lalu lintas. Kalau di sebelah kirinya enggak ya, karena ini bahu jalan. Ini kan bahu jalan ini. Bahu jalan ini tidak perlu diberikan desain perkerasan gitu ya, hanya cukup dilakukan perbaikan saja di atas. Ya, yang kita lakukan sebagai perkerasan itu yang tengah ini, yaitu nomor 6, 7, dan 8. Nomor 6 ini kalau sebelah kiri ini kan fleksibel pavement ya. Ini fleksibel berarti apa namanya, perkerasan lentur. Jadi dari subgrade itu 6, 7, 8. Nomor 6-nya subbase, nomor 7-nya itu base cost, kan itu tadi ya. Nomor 8-nya surface cost. Oke. Nah, kalau kita membangun jalan yang sama tetapi dari perkerasan kaku, berarti sebelah kanan ini, dari apa namanya, subgrade itu yang nomor 14 tadi, yang timbunan, sampai ke atas itu susunannya hanya ini, 16 dan 9. 16-nya itu pavement structure-nya, jadi nomor 9 itu pavement slab. Slab itu berarti plat beton ya. Nah, jadi ini plat beton, nomor 16-nya ini nanti kita desain untuk base-nya. Kira-kira seperti itu bedanya. Ya. Jadi kalau potongan ini geometrik ya. Potongan geometrik kan begini ya.
Tapi perkerasannya belum didesain ya. Sekarang ini kita mendesain perkerasan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang lain solder itu kan berarti bahu jalan ya. Roadway berarti jalan lalu lintasnya. Roadbed ini berarti roadbed itu nomor berapa ini? 21. Oh ini jadi sampai sini sampai sini. Ya, jadi lereng terakhir inilah disebut dengan roadbed. Tapi ini fill slope. Beda ya. Ayo, ada pertanyaan? Belum ada. Sudah paham susunannya ya? Oke, kalau sudah paham, kita hari ini masuk sedikit-sedikit ke perkerasan lentur. Yang kita akan belajar desain perkerasan lentur. Sudah ketemu buku standarnya? Coba dibuka buku standar yang ini. Yang pertama, PT 01 2002B ya. Sambil saya terangkan. Nah, untuk perkerasan lentur, di dalam mendesainnya kita harus menetapkan dasarnya berdasarkan kriteria untuk persyaratan mendesain perkerasan lentur. Yang pertama disebut dengan persyaratan struktural, yang kedua adalah persyaratan fungsional. Persyaratan struktural itu begini. Perkerasan lentur kita itu harus punya tebal yang cukup tebal, berarti ketebalan itu ya. Ketebalan itu ya Pak, satuannya senti. Senti bisa milih itu ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban atau muatan lalu lintas ke tanah dasar. Ya, itu persyaratan struktural. Yang kedua harus kedap air, sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan di bawahnya. Jadi kalau kita bikin perkerasan itu syaratnya ini. Kemudian permukaannya juga harus mudah mengalirkan air. Sehingga kalau air itu jatuh di atasnya permukaan itu harus cepat keluar dari perkerasan, tuh nggak boleh ngendon di situ atau masuk ke dalam perkerasan, tidak boleh. Karena itu gandengannya perkerasan itu selalu di sebelahnya adalah drainase. Drainasenya bisa alami, bisa kita buat, ya dibuat juga macam-macam ya, misalnya digali, bisa juga dikasih pasangan, baik pasangan beton, pasangan batu ya, dan lain sebagainya. Kemudian karena musuhnya air, itu Anda kalau sebagai perencana dan pelaksana pekerjaan jalan ini, masalah air ini harus betul-betul difikirkan. Jadi tidak boleh membuat jalan itu kemudian airnya itu tidak bisa dikendalikan. Ya. Dikendalikan tuh harus jelas masuknya kemana, keluarnya kemana, ya, mengalirnya harus kemana, itu harus didesain. Jadi membuat jalan itu harus hati-hati terhadap air. Jadi musuhnya nomor 1 air, nomor 2 air, nomor 3 air. Jadi air itulah yang merusak perkerasan jalan. Selain beban lalu lintas yang over, tidak sesuai dengan desain kita, biasanya kan banyak tuh truk nakal yang over dimensi dan overload. Sekarang ini lagi di razia dan diberi aturan yang agak ketat. Ya, kemarin banyak demo itu di mana, Surabaya di mana. Jadi yang merusak perkerasan tadi itu air, yang kedua kendaraan yang overload, over dimension, overload, odol gitu ya. Anda harus tahu kalau di berita truk odol dilarang melintas, itu Anda harus tahu sebagai orang sipil. Odol itu over dimension, overload. Jadi truk itu ada yang baknya dilebarkan, ada yang dipanjangkan, tidak standar ya. Overload itu ya diisi dengan beban yang melebihi dari kapasitas maksimumnya. Ya. Misalnya 20 ton diisi sampai 30 ton ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya merusak perkerasan semakin cepat. Karena perkerasan kita tidak desain sesuai dengan volume atau yang nanti akan diteruskan bebannya ke roda sebesar itu. Ya. Kemudian konstruksinya harus cukup kuat, mampu memikul beban lalu lintas sehingga tidak mudah hancur. Nah, yang persyaratan fungsional
Selain seperti itu ya kuat. Kalau struktural itu pasti ke arah pokoknya tidak rusak jika menerima beban. Kalau fungsional itu fungsinya. Jadi misalnya meskipun kuat tapi juga harus rata, tidak bergelombang, tidak melendut. Ya, tapi juga rata mesti cenderungnya mengkilat, tidak boleh mengkilat gitu. Ya, perkerasan tidak boleh mengkilap. Kenapa? Kalau nanti kena sinar matahari atau kena sinar lampu, tidak boleh menimbulkan silau. Karena kalau silau ya bahaya. Kita kan tidak bisa melihat kendaraan yang di depannya, atau objek lain yang ada di depan kita, atau yang berlawanan arah dengan kita, dan sebagainya. Makanya tidak boleh mengkilap. Karena itu keramik, keramik yang biasa dipasang di rumah, tidak bisa dipakai untuk bahan perkerasan jalan ya. Walaupun halus sebenarnya, kuat, bisa saja kuat kalau kita susun, tapi tidak boleh. Karena dia mengkilat, nanti silau kalau malam hari. Ya, permukaannya cukup kesat. Kesat itu apa ya? Nggak licin lah, tidak licin. Memberikan gesekan yang baik antara ban dan permukaan. Ya. Jadi apa manfaatnya ya supaya tidak menimbulkan ban yang slip, gitu, slip. Karena kalau permukaannya tidak kesat, tentu selip. Tadi itu saya contohkan. Kenapa keramik tidak boleh dipakai untuk bahan perkasan jalan ya? Ya, kendaraannya akan slip semua kalau terlalu halus. Ya. Maka kasar itu perlu juga. Gitu. Kalau Anda melihat MotoGP, ya, atau Formula ya, Formula itu kan rodanya itu kan ganti-gantian itu kalau bikin kucur. Mbak siapa itu tadi? Bocor Mbak. Jadi ya kalau Anda melihat MotoGP atau Formula itu roda itu kan diganti-ganti, kalau pas hujan diganti, pas kering diganti, rodanya berbeda-beda. Karena tadi itu jadi bidang kontak antara roda dengan perkerasan itu sangat menentukan koefisien gesekan. Jadi koefisien gesekan itu tidak boleh menimbulkan roda kendaraan jadi selip. Karena itu yang bagus perkerasan jalan itu ya harus kesat gitu, alias tidak licin ya. Bayangkan kalau motor GP yang pembalapnya sampai roboh ke arah kanan kiri ketika melewati tikungan itu, kalau perkerasannya tidak kesat, ya tentu semuanya jadi slip gitu ya. Ya kan? Ya karena ini bukan balapan motor GP juga, makanya yang di jalan itu juga ada ibu-ibu ya, mbak-mbak yang kadang-kadang senang ngebut juga, ternyata ada juga yang senang ngebut ya. Maka perkerasan itu harus mampu memberikan kekesatan yang baik supaya tidak selip rodanya. Nah, bagaimana usahanya? Biasanya perkerasan itu kita desain dengan tebal yang cukup sehingga mampu memberikan daya dukung kepada lalu lintas yang akan dipikul nanti, gitu. Berdasarkan apa? Keadaan lingkungan, karena kita mendesain perkerasan di daerah yang curah hujannya tinggi, itu akan berbeda dengan daerah yang curah hujannya rendah. Karena tadi itu musuhnya kan air. Jadi kalau curah hujannya tinggi tentu harus semakin tebal, karena harus semakin kedap lapisan tanah dasar, lapisan perkerasan kita itu ya. Kemudian jenis lapisan yang dipilih juga demikian. Karena tidak semua daerah itu punya potensi bahan subbase, bahan base yang sama. Ya, karena itu supaya tetap bisa memenuhi persyaratan struktural, kita harus pandai-pandai memilih jenis lapisan ini ya, materialnya apa saja. Kemudian dari situ baru kita bisa menentukan berapa tebalnya. Gitu kira-kira. Nah, yang paling penting lagi apa? Menganalisa campuran bahan. Contohnya gini, kalau Anda membuat lapisan surface cost, yang paling atas itu, perkerasan lentur ini,
maka pilihannya itu adalah Anda membuat aspal beton. Nah, aspal beton itu macam-macam jenisnya. Ya, kemarin saya jelaskan ada HRS, ada HMA, ya, ada lagi apa ini ya, banyak lah, HRS, HMA, HRA dan sebagainya. Yang tentu spesifikasi teknisnya tidak sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, kuncinya adalah membuat resep campuran bahannya. Berapa agregat kasarnya, komposisinya terhadap agregat halus, berapa jumlah aspalnya, dan sebagainya itu sangat menentukan mutu dari aspal beton yang kita buat. Karena itu, di dalam pekerjaan jalan, menganalisa campuran bahan ini sebenarnya ada ilmu tersendiri yang mestinya sudah diajarkan kepada Anda, tapi karena pandemi mungkin materinya tidak bisa maksimal, jadi kelewatan mungkin material ini. Jadi membuat campuran beton itu ilmunya disebut dengan mix design. Mix design itu membuat campuran. Kalau koki itu membuat resepnya bagaimana campuran aspal beton kita itu betul-betul kuat secara struktural dan secara kebutuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nyampuri ya opo, sehingga nanti piro aspale, berapa agregat kasarnya, berapa agregat halusnya itu menjadi resep untuk campuran bahan ini. Penting gitu. Ya, kemudian berikutnya usaha untuk menciptakan konflik jalan yang memenuhi syarat itu juga setelah materialnya bagus, perencanaannya sudah baik ya, seperti poin pertama, poin kedua, bahannya juga sudah bagus. Yang ketiga, kalau tidak diawasi selama pelaksanaan pekerjaan juga sama saja. Ya kan? Contohnya apa yang paling gampang itu? Orang ngaspal jalan pas hujan-hujan itu. Banyak nggak Anda temui di lapangan? Hujan ya, kondisinya hujan. Terus tetap aja ngaspal. Terus bekerja. Sering ya? Sering kita lihat ya, orang aspal di jalan tuh hujan-hujan sih tetap bekerja saja. Itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh ya, karena pada saat mengaspal jalan tuh permukaannya itu yang akan ditempeli dengan permukaan yang lain tuh harus kering. Nah, karena itu kita beri lapisan antara yang namanya prime coat dan tack coat gitu. Jadi aspalnya dikicir di atas permukaannya, baru di atasnya dikasih lapisan yang lain. Nah, itu disebut dengan tack coat. Ada juga prime coat. Prime coat itu biasanya di atas lapisan berbutir, di atas lapisan berbutir, mau kita pasang lapisan beraspal. Nah, kita beri kiciran aspal, namanya prime coat. Tetapi kalau sudah lapisan beraspal, di atas lapisan beraspal, ngelemnya itu pakai tack coat, namanya aspal yang kita kicir lagi di atas permukaan yang lama, kemudian baru kita timpa dengan permukaan yang baru. Itu disebut dengan TAKE, tack coat. tack coat ya. Itu supaya perkerasan lama yang beraspal itu dapat menyatu dengan perkerasan baru yang sama-sama beraspal. Ya gitu. Jadi kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, contoh lagi selain hujan tidak boleh ngaspal, yang kedua suhu. Jadi ketika di lapangan tuh menghampar aspal beton dari pabrik aspal beton, terus dibawa ke lapangan dihampar itu juga ada suhu minimalnya gitu lah, minimal 80 derajat. Ini banyak sekali tidak terpenuhi ya. Sampai di lapangan karena hujan, ya tentu suhunya jadi turun. Atau kalau ngangkutnya jauh dari aspal mixing plant-nya, sampai di lokasi kan sudah dingin. Nah ini nggak boleh terus dihampar kemudian dipadatkan. Karena memadatkan pun juga ada suhu minimalnya. Kenapa demikian? Anda bisa bayangkan kalau aspal dicampur dengan agregat itu atau batu kerikil dan batu pasir itu sampai di lapangan kondisinya dingin, ya kalau dipadatkan kan tidak bisa maksimal, gitu. Karena apa? Ya aspal itu akan bisa mengisi rongga
Kalau kondisinya mencair, aspal itu lama-lama kalau dingin akan mengeras kan. Aspal itu sifatnya kalau panas mencair, dingin mengeras. Jadi kalau dihampar pada saat suhunya dingin, otomatis aspalnya itu tidak akan bisa mengisi rongga antar agregat dengan baik, sehingga sulit dipadatkan. Itu contohnya. Jadi syaratnya seperti ini. Jadi merencanakannya baik, sekarang ini yang kita belajar ya, merencanakannya betul. Kedua itu bahan, menganalisa bahannya untuk campuran betonnya, aspal betonnya juga harus baik. Nanti di lapangan harus diawasi pekerjaan itu dengan baik juga. Ini syaratnya. Kalau sudah demikian, bahwa maka konstruksi itu akan memenuhi sesuai dengan persyaratan struktural dan fungsionalnya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke, kita lanjutkan. Tantangan dasar. Oke, belum ada ya. Nah, kita sekarang bicara tanah dasar atau subgrade ya. Ini Anda harus bayangkan ini sebagai tanah asli, tanah di daerah galian, tanah di daerah timbunan, dan sebagainya, sebagai lapis bawah dari perkerasan yang akan kita pasang. Tanah dasar atau biasa disebut dengan subgrade adalah permukaan tanah asli atau permukaan galian atau permukaan timbunan yang dipadatkan dan merupakan bagian lapisan yang paling bawah dari lapis perkerasan. Jadi setelah tanah asli, sebelum kita mendesain lapisan fondasi di atas itu, maka di bawah disebut dengan subgrade. Nah, subgrade, baik itu tanah galian, timbunan, atau tanah asli dan sebagainya, minimum ya harus punya nilai CBR lebih dari 3%. Gitu. Nilai CBR itu adalah nilai kekuatan tanah dasar ya yang diukur dengan standar CBR. California Bearing Ratio. Ini ada satu tanah di California sana yang nilai CBR-nya itu 1 ketika diukur dengan standar CBR gitu, nilainya 1 atau 100%. Sehingga tanah yang lain yang dibandingkan dengan tanah California itu nilainya akan terukur dengan pembanding tanah di California. Jadi misalnya tanah itu lembek, ya karena CBR 100% itu, tanah di California itu kurang lebih yang dipakai acuan untuk nilai CBR ini kurang lebih sama dengan tanah padas. Tahu tanah padas ya? Tanah yang hampir-hampir sifatnya sudah mendekati batuan. Tetapi kalau digesek pakai kuku itu masih tergores. Karena dia tanah bukan batu. Ya. Nah, itu disebut dengan nilai CBR. Sehingga kalau nilai CBR 3% dibandingkan dengan 100% itu kan masih jauh. Anda bayangkan saja, kalau CBR-nya 3% itu berarti, kalau CBR 100% aja, kata Pak Fajar seperti tanah padas. Berarti 3% itu kayak opo. Berarti masih lunak ya. Nah, minimum tanah dasar yang boleh dipakai untuk subgrade itu adalah lebih besar dari 3%. Kurang dari itu tidak boleh. Anda sudah dapat pelajaran mekanika tanah? Sudah. Sudah ya? Nah, kalau kurang dari 3% berarti ini kan tanah jelek. Anda mau mendesain perkerasan jalan. Terus pas sudah dipotong, di-cut, di-fill, dan sebagainya, diuji CBR-nya sepanjang jalan yang mau dipakai perkerasan itu. Mau dipasang perkerasan. Terus muncul angka rata-rata misalnya, walaupun nanti ada caranya, bukan rata-rata. Nanti akan saya ajari bagaimana cara menentukan nilai CBR untuk perencanaan ruas jalan yang sangat panjang itu menjadi namanya CBR segmen ya. Itu misalnya ternyata semuanya kurang dari 3%. Kata Pak Fajar tidak layak dipakai sebagai subgrade untuk perkerasan. Ya, kira-kira diapa nih tanah dasar ini? Ya, diapakan? Kalau sudah belajar mekanika tanah mestinya sudah tahu.
Dipadatkan, Pak. Dipadatkan ya, dipadatkan saja. Ayo, ada lagi yang bisa jawab? Ditambah lapisan terus dipadatkan kembali gitu, Pak. Ditambah lapisan, dipadatkan kembali. Ayo, ada lagi yang lain. Pernah diajari atau disinggung-singgung oleh dosennya soil improvement? Hah? Belum pernah? Ya, yang disebut Mbak siapa tadi itu? Mbak siapa tadi? Memadatkan tadi? Kimia, Pak. Mbak ini ya. Memadatkan itu salah satu dari usaha soil improvement. Soil improvement itu berarti peningkatan kualitas dari tanah, misalnya gitu. Ya, supaya lebih keras lagi, lebih memenuhi persyaratan CBR-nya menjadi naik. Gitu. Satu, dipadatkan. Tapi ada sifat tanah yang dipadatkan pun tetap saja tidak bisa maksimal. Pernah lihat ya, misalnya tanah itu pas dipadatkan pletot terus gitu. Dipadatkan bagaimanapun juga tetap pletot gitu. Pletot itu kayak apa ya? Ya sudah nggak bisa gitu. Banyak ya seperti itu. Nanti kalau di lapangan pasti banyak ditemui. Pas beli tanah timbunan, terus dihampar, dipadatkan, nggak bisa padat, jadi pletot terus gitu. Karena apa? Karena mungkin secara material tidak cocok untuk dipakai bahan timbunan. Material yang bagaimana itu? Yang terlalu banyak lempung. Jadi material timbunan itu adalah material yang harus memenuhi persyaratan sebagai timbunan. Umumnya bahannya itu banyak mengandung pasir. Ya, karena itu di lapangan itu biasanya untuk nimbun orang awam menyebutnya sirtu, pasir batu. Ya, tanah tapi yang komponen atau unsur pasir dan batunya itu lebih banyak daripada lempungnya. Tanah itu kan kebanyakan orang paling mudah mencari itu tanah permukaan ya. Kalau tanah di dalam kan harus gali. Atau kalau berupa bukit biasanya bukitnya digali. Nah, tanahnya itu harus dicari yang cocok gitu. Yang memang memenuhi syarat untuk dipakai bahan timbunan. Jadi memadatkan itu salah satu usaha soil improvement. Kalau CBR-nya kurang dari 3%, diapakan soil improvement, Pak? Apa caranya? Satu, dipadatkan, ya. Yang kedua, kita ganti dia dengan material yang lain. Jadi kita cari bukit-bukit di situ, jadi kita gali dulu material ini sampai tanah yang jelek, kemudian kita ganti, dipadatkan tentu ya. Atau tanah asli ini kita bawa ke laboratorium, kita tes, kita tambah dengan misalnya kapur, kita tambah dengan semen. Anda coba browsing di YouTube nanti ya, soil improvement menggunakan semen, soil improvement menggunakan kapur. Ya, caranya tanah itu tadi dicampur dengan tanah asli itu dicampur dengan semen atau dicampur dengan kapur. Ya, setelah itu tercampur, dihampar lagi, dipadatkan. Maka pasti CBR-nya akan naik lebih dari 3% ya. Gitu. Atau kalau terpaksa ya diganti tadi itu. Cari di tempat lain kan terlalu jelek. Misalnya tanahnya tanah gambut ya, nggak mungkin itu dipakai untuk dasar pondasi dasarnya ya perkerasan, diambil aja tanah gambutnya sampai lapisan berapa diganti dengan lapisan yang baru, tanah yang lebih baik. Yang kalau dipadatkan CBR-nya nanti harus lebih dari 3% itu. Kayak gitu. Ya, ini banyak sekali usaha soal improvement ini, cuma Pak Fajar mungkin nggak ngajar secara detail, memberi informasi saja.
Seperti itu kira-kira yang disebut dengan soil improvement. Karena ini secara detail pengetahuannya tentu harus diberikan di mata kuliah mekanika tanah ya. Kayak begitu ya. Kemudian lapisan tanah dasar itu fungsinya tentu bagian konstruksi yang menerima seluruh beban yang terjadi di atasnya, jadi termasuk perkerasannya ya. Kemudian merupakan permukaan dasar untuk peletakan elemen-elemen perkerasan. Merupakan bentuk dasar dari lapis perkerasan, sehingga yang kita bentuk lebih dulu itu adalah pasti dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan tentu subgrade-nya. Subgrade-nya dibentuk dulu, baru kemudian perkerasannya diampar di atasnya. Kira-kira seperti itu. Nah, banyak persoalan yang menyangkut tanah dasar ini. Yang pertama, tadi Pak Mas sebutkan, ada tanah-tanah tertentu itu yang kalau dipadatkan pun, ya seperti itu masih peletot, namanya deformasi ya, perubahan bentuk yang permanen. Ya, nah ini banyak sekali baru kita dapatkan persoalannya setelah perkerasannya jadi gitu. Itu gampang sebenarnya cara melihat. Kalau Anda lewat di satu ruas jalan, terus ada tanah jalan yang ambles ya, ambles itu pasti amblesnya itu sampai ke tanah dasar. Nah, tanah dasar itu terjadi perubahan bentuk yang permanen seperti ini, makanya disebut dengan deformasi permanen. Nah, itu bagaimana caranya? Ya harus digali sampai tanah dasarnya. Tanah dasarnya di soil improvement dulu, baru di atasnya diletakkan kekerasan. Kalau tidak begitu, tidak akan sembuh gitu penyakitnya. Ada juga yang tanah itu yang sangat rentan terhadap perubahan kadar air. Pas hujan sama pas kemarau itu, kembang dan susutnya itu luar biasa perbedaannya. Kalau pas lagi kemarau, karena dia kadar air di dalam kadar air di dalam rongganya tanah itu tidak ada, ya, airnya tidak ada, maka jadi mengembang. Tapi kalau waktu hujan susut itu sangat mudah terjadi penyusutan sehingga mudah ambles. Ada tanah yang begitu banyak sekali. Namanya tanah swelling gitu. Swelling, mengembang, tanah yang mudah mengembang. Swelling. Itu juga persoalan tersendiri. Jadi perkerasan itu sangat tergantung dengan kondisi tanah dasarnya. Ada juga persoalan ini, dan pasti ini kita dapatkan, bahwa daya dukung tanah itu, nilai CBR tanah itu, sepanjang perencanaan jalan kita itu akan tidak merata angkanya. Jadi ada yang lebih dari 3%, ada berapa, ada juga yang sangat baik, gitu. Bahkan CBR-nya lebih dari 50% itu ada juga ya. Nah, kalau yang di-cut kita itu adalah bukit yang bebatuan, itu biasanya CBR-nya sudah bagus. Tapi kalau kita lewat di tanah yang seperti di daerah Gresik itu tentu tanah dasarnya juga tidak baik ya. Nah seperti itu kan jadi persoalan tersendiri, sehingga ketika menentukan daya dukung tanah dasar ini ada metode tersendiri. Kemudian lanjutan selama dan sesudah pembuatan lalu lintas. Jadi ketika lalu lintasnya sudah mulai lewat, awalnya bagus tuh, lama-lama tambah melendut, lama-lama perkerasannya jadi hancur gitu. Itu juga persoalan tersendiri. Nah, itu yang tanah dasar ya. Saya tidak akan melangkah ke subbase dulu, karena tanah dasar ini akan kita pelajari bagaimana cara menentukan nilai CBR efektif dan sebagainya, CBR untuk desain perkerasan, agar kita nanti ketika menentukan nilai CBR untuk perencanaan ini tidak salah. Karena itu minggu depan atau pertemuan depan saya akan berikan contoh bagaimana menentukan nilai CBR untuk perencanaan dengan kondisi daya dukung tanah yang tidak merata ini. Persoalan yang nomor 3 ya. Persoalan yang nomor 3. Karena butuh waktu cukup panjang dan kita latihan, tentu tidak bisa saya berikan hari ini karena ini sudah jam 8 ya. Saya kira yang untuk hari ini dulu. Jadi kita belajar perkerasan lentur sampai dengan ini tadi, tanah dasar ya. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan menentukan nilai CBR untuk perencanaan perkerasan, CBR tanah dasar tentu. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak.
Ya. Untuk kasus yang di daerah dekat pabrik gula Malang itu, Pak, daerah Krebet itu kan sudah sering terjadi, sudah sering perbaikan jalan tuh ya, Pak ya. Nah, itu tuh tapi masih sering juga setelah diperbaiki itu perkerasan lenturnya itu juga rusak, Pak. Ya. Apakah selain volume kendaraan seperti truk besar yang lewat daerah situ, apa ada faktor dari drainasenya juga, Pak, yang menyebabkan perkerasan lenturnya rusak, Pak? Ya, ya pertanyaan bagus. Tadi yang Pak Fajar jelaskan ya, kembali ke persoalan apa yang menjadi penyebab atau menjadi dasar kita membuat perencanaan perkerasan. Yang pertama, beban lalu lintasnya. Yang kedua, kondisi alam. Yang berikutnya tentu dari sisi pelaksanaan ya, banyak hal ya. Pertama, kalau sudah berulang-ulang, itu tentu sebenarnya kita itu mudah untuk mencari apa penyakitnya. Berulang-ulangnya kok di situ-situ saja gitu ya. Berarti kalau kita sebagai dokter itu sudah bisa menebak. Yang pertama mungkin ya, tanah dasarnya memang jelek di situ. Jadi turun terus ya. Mungkin dulunya itu persawahan yang langsung tiba-tiba saja diberi permukaan perkerasan di atasnya, tidak ada soil improvement. Atau bisa jadi drainasenya tadi yang disebut banyak betul itu. Di situ kan relatif datar tempatnya ya. Ya kan, jalannya relatif datar, airnya nggak tahu mengalir kemana. Kalau pas caranya gampang kalau lihat drainasinya nggak benar. Pas hujan, lihat saja. Kalau air itu tidak cepat meninggalkan perkerasan, berarti ada persoalan di drainase. Gitu. Nah, persoalan drainase ini bagaimana caranya? Permukaan perkerasan itu pasti dibuat miring ya, tidak ada perkerasan itu rata. Pasti dibuat miring. Miring itu 2% ke samping kanan, samping kiri. Kalau perkerasannya saja sudah tidak miring, ya berarti sudah tidak benar. Ya kan? Miring supaya airnya yang di tengah ngalir ke samping, ke bahu jalan. Dari bahu jalan masuk ke drainase. Dilihat aja kalau waktu hujan. Kalau nggak ngalir dan nggak sampai ke drainase, persoalannya pasti di situ. Berikutnya yang ketiga, biang keroknya adalah truk tebu. Anda lihat tuh, truk tebu itu overload, overdimension kebanyakan. Ya kan? Bawa beban yang sangat tinggi dan pasti melewat karena saking bebannya sangat tinggi. Belum lagi bermanuver karena di situ itu pasti mereka akan berbelok. Nah, belokan itu menjadi titik kritis dari perkerasan karena pada saat itu beban kendaraan itu tertumpu di satu titik gitu ya. Baik sebelah kanan maupun sebelah kiri tergantung beloknya. Nah, beban yang besar itu biasanya perkerasannya tidak kuat menanggung. Apa solusinya? Biasanya di situ dibuat desain khusus, misalnya khusus di daerah depannya Krebet, ya dipakai perkerasan kaku gitu ya. Nah, di yang lain lentur tidak apa-apa gitu. Ya, atau setelah dicor dengan perkerasan kaku di atasnya dicor dengan perkerasan lentur gitu. Nah, itu mungkin bisa menyelesaikan keadaan. Jadi faktornya cukup banyak, tapi bisa sangat dengan mudah sebenarnya bisa kita amati. Ya, harus diamati dulu, intinya diamati dulu. Itu ya Mbak? Iya Pak, terima kasih. Ada yang lain? Oke. Permisi Pak, izin bertanya. Iya, ya Mbak. Itu Pak, untuk perkerasan komposit sendiri itu kan tadi ada lentur di atas kaku, kaku di atas lentur. Untuk yang kaku di atas lentur itu bagaimana ya Pak? Karena melihat dari sifat perkerasan itu Pak. Oke. Iya, pertanyaan bagus. Biasanya kalau yang paling umum itu adalah perkerasan lentur di atas perkerasan kaku ya. Kenapa? Karena umumnya orang ingin mengejar kenyamanan, tetapi kekuatan itu juga menjadi pertimbangan penting. Tadi kalau perkerasan kaku kan kuat atau bisa menerima beban lalu lintas yang tinggi, tetapi tidak nyaman kan gitu ya. Nah, supaya nyaman bagaimana? Di atasnya dikasih perkerasan lentur gitu loh. Nah, itu solusinya.
Itu yang paling umum, jadi sangat umum. Nah, kenapa kemudian ada perkerasan lentur di atas perkerasan kaku? Ini umumnya itu terjadi untuk peningkatan jalan. Peningkatan jalan itu jalan yang dibuat untuk, karena jalan lama yang lentur itu, karena tadi lentur itu umur rencananya pendek, hanya cocok untuk lalu lintas menengah, itu dan sampai rendah. Kalau kaku kan tinggi, lintas tinggi ya, ada suatu ruas jalan. Dulu sepi-sepi saja, ternyata sekarang ini lalu lintasnya tinggi dan banyak truk, kendaraan-kendaraan besar yang lewat di situ. Otomatis harus ditambah atau lapisannya harus dibuat lebih baik. Pilihannya apa? Was, biar awet dan mampu menerima beban di atasnya, maka saya pakai perkerasan anu saja, apa namanya, perkerasan kaku saja, begitu. Dulu ada gambarnya ya, saya tak boleh nambah sebentar. Enggak dulu ada gambar. Bentar. Oh, pas nggak ada. Sebentar ya. Ini gambarnya, sebentar. Nah, ini kelihatan, Mbak? Sudah kelihatan? Tuh, gambar di sebelah kiri itu. Nah, di sebelah kiri ini. Kelihatan? Saya belum, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah ya. Ini. Ini kan perkerasan lentur ya. Sebelah kirinya. Ini kelihatan aspal kan ini ya. Perkerasan lentur. Ini perkerasan kaku. Ini perkerasan lentur di atas perkerasan kaku. Ya. Jadi ini dulu karena volume lintasnya semakin tinggi, kalau saya desain lagi perkerasan lentur atau kita tambah lapisannya di atasnya, kita overlay gitu, kita tambah, paling nggak awet gitu ya. Semakin, karena ini perkembangan lalu lintas semakin tinggi gitu. Saya mau lebih awet lagi deh. Nah, ini ditambah dengan ini. Ini dikasih perkerasan kaku lah. Kalau ini sudah pasti 30 tahun ke atas umurnya ya. Itu kira-kira yang sebaliknya itu. Tapi yang tadi yang pertama, kalau yang lenturnya di atas kaku ini umumnya ingin kuat tapi ingin nyaman gitu. Karena perkerasan kaku ini memang, lihat ini kan kasar permukaannya. Nah, tidak nyaman, terus ininya juga mudah aus, bannya tidak awet, banyak kendaraan tuh tidak awet. Sehingga ini dikasih lapisan lentur, yang ini aspal beton ditaruh di atas. Itu pertimbangannya. Itu ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Mas Ketua kelasnya tolong dua-duanya kirim absen ke saya ya. Ya, Pak. Ini ada 45 orang. Pasti ada yang nggak masuk nih. Ya, sementara itu kuliah hari ini, minggu depan kita lanjutkan dengan
menghitung CBR segmen namanya, menentukan nilai CBR untuk perencanaan satu ruas jalan. Dengan kondisi tadi itu, karena kondisi tanah dasar itu berbeda-beda di sepanjang rencana jalan yang kita buat. Jadi kita harus membuat satu angka yang akan kita pakai untuk dasar perencanaan. Namanya CBR segmen. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin. Senin, Pak. Senin ya. Jamnya 7:30 ya. Oh, 10:30. Jam berapa? Senin? Halo? 10:30? Kah? Bisa? 8.40. Oh, 8:40 ya. 8.40 Pak. Ya, 8:40. Sorry ya. Senin 8:40 ya. Mas Ketua kelasnya tolong Pak Fajar diikutkan. Pagi-pagi, jam 7 Iya, Pak. diikutkan. Oke, terima kasih ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama.